Salam kenal, nama saya Abdul Hai Tailo. Saya merupakan peserta pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-6. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Lu, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang nilai dan peran guru penggerak sesuai dengan modul 1.2 mulai dari diri. Pada kesempatan ini saya membuat sebuah trapesium, yaitu trapesium usia, mulai dari usia belajar, usia aktif bekerja, dan usia pensiun. Kemudian saya mencoba mengingat kembali hal-hal positif maupun hal-hal negatif yang saya alami di usia belajar tersebut. Dan saya menemukan sebuah peristiwa positif yang saya alami di saat saya duduk di kelas 10 SMK Negeri 1 Banggai. Pada saat itu saya bertemu dengan guru yang metode mengajarnya sangat baik, sangat asik, atau sangat menyenangkan. Selanjutnya saya mencoba menggali lagi, mengingat kembali peristiwa negatif yang saya alami saat saya usia SD sampai di usia SMA. Namun saya tidak menemukan peristiwa-peristiwa negatif yang masih membekas di otak saya. Tetapi saya menemukan sebuah peristiwa negatif yang saya alami ketika saya kuliah. Hal yang negatif yang saya temukan yaitu bertemu dengan dosen yang menurut saya metode mengajarnya kurang baik, kurang asik, atau menjengkelkan. Usia saat ini saya berusia 31 tahun. Usia aktif bekerja. Saat ini saya bekerja di SMA Negeri 3 Lu. Kemudian saya mencoba menghitung selisih waktu antar usia saya dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Maka saya buat sebuah catatan. Ternyata hal positif itu terjadi 15 tahun lalu, sedangkan hal negatif terjadi 9 tahun lalu. Wah, sudah lama ternyata ya. Namun masih teringat, masih tersimpan dengan baik di memori saya. Apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di trapesium usia tersebut? Yaitu yang pertama, peristiwa positif bertemu dengan guru pendidikan agama Islam. Mohon maaf Bapak, saya sebutkan namanya Bapak Ilham. Menurut saya metode mengajar dari Pak Ilham ini sangat baik. Mengapa saya katakan sangat baik? Karena di pertemuan satu atau di pertemuan awal di mata pelajaran pendidikan agama Islam, Pak Ilham membuat aturan main yang kita sepakati secara bersama, yang nantinya aturan main tersebut kita taati secara bersama-sama. Kemudian Pak Ilham memberikan gambaran materi, gambaran tema yang akan kita bahas pada minggu depan. Kita sebagai siswa diminta untuk mencari informasi, untuk menggali informasi berdasarkan tema yang diberikan oleh Pak Ilham. Ketika tiba saatnya di pertemuan selanjutnya, maka kita diminta untuk menjelaskan peristiwa tersebut. Masing-masing akan menjelaskan temuan-temuannya. Setelah semua menjelaskan temuan atau hasil belajarnya, kemudian Pak Ilham membuat kesimpulan dan menguatkan hasil pembelajaran pada hari ini. Metode mengajar seperti ini menurut saya sangat baik. Kemudian peristiwa negatif yaitu bertemu dengan dosen yang menjengkelkan. Peristiwa ini terjadi tahun 2012 bulan Februari
tanggalnya mohon maaf saya lupa, tapi harinya saya ingat, hari Kamis pagi. Pada saat itu dosen tersebut membuat sebuah studi kasus, yaitu bagaimana 10 produk Amazon yang berbeda bisa ada di website yang kita buat. Kemudian ketika user mengklik salah satu produk yang ada di website kita, maka otomatis akan bertambah 10 produk Amazon lagi ke website kita berdasarkan jenis produk yang diklik oleh user. Pada saat itu kita diminta untuk mengerjakan dalam waktu 45 menit dan dibekali dengan 3 lembar source code. Karena melihat waktu yang sangat singkat, maka saya berinisiatif untuk membagikan tugas tersebut kepada teman saya yang ada di kiri dan di kanan. Saya meminta mereka untuk mengerjakan halaman 1, saya halaman kedua, dan teman di sebelahnya halaman ketiga. Dan kami bertiga sepakat untuk mengerjakan dengan metode seperti itu. Nantinya ketika sudah selesai kita akan gabungkan menjadi satu dan kita laporkan sebagai laporan praktikum. Setelah selesai kita membuat analisisnya, kita mengerjakan source code tersebut. Kemudian tiba saatnya saya memindahkan file dari teman-teman yang sudah selesai buat, yang saya akan gabungkan dan saya akan kembalikan kepada teman-teman. Namun pada saat saya memindahkan file tersebut, tiba-tiba dosen yang bersangkutan memanggil saya. Pada saat itu dia tanyakan, siapa nama, silakan tanda tangan di daftar hadir, terima kasih hari ini Anda telah hadir, minggu depan dan seterusnya Anda tidak perlu hadir lagi, nilai Anda E. Saya kaget dan saya berusaha untuk bertanya mengapa hal ini bisa terjadi, apa kesalahan saya. Namun saya tidak diberi kesempatan untuk bertanya. Dia minta saya untuk segera keluar dari lab komputer pada saat itu. Saya mencoba membangun komunikasi dengan menghubungi dia via telepon, namun tidak ada balasan. Akhirnya saya bertemu dengan Kaprodi dan Kaprodi memberikan informasi bahwa otoritas pemberian nilai itu berada pada dosen yang bersangkutan. Saya hanya diberi solusi untuk mengambil semester pendek dan disarankan untuk tidak mengambil dosen tersebut lagi. Itu peristiwa negatif yang saya alami. Selain saya, siapa lagi yang terlibat dalam masing-masing peristiwa tersebut? Peristiwa positif yang terlibat yaitu seluruh peserta didik kelas 10 TKJ A di SMK 1 Banggai. Kita semua merasa senang, merasa bahagia dengan metode mengajar yang dibawakan oleh Pak Ilham. Peristiwa negatif yang berperan di dalamnya yaitu saya, kemudian ada teman saya berinisial E dan teman saya berinisial D. Namun hanya saya yang mendapat hukuman. Kemudian dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang. Untuk peristiwa positif, saya kagum dengan metode mengajar yang dibawakan oleh Pak Ilham. Karena ternyata metode itu merupakan metode yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, saya merasa senang. Mengapa saya senang? Karena saya sempat atau karena saya dipertemukan dengan guru yang sangat menginspirasi saya. Karena metode mengajarnya saya gunakan ketika saya diangkat menjadi asisten dosen, dan ketika saya menjadi seorang guru, saya menggunakan metode yang pernah saya alami ketika bertemu dengan
Pak Ilham. Kemudian peristiwa negatif, saya marah karena saya tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan mengapa saya melakukan hal tersebut. Saya jengkel karena nilai saya jadi error. Nilai saya di mata kuliah tersebut menjadi error, dan saya kecewa karena dengan kejadian tersebut skripsi saya tertunda 1 semester. Mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan, masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Karena peristiwa itu tersimpan dengan rapi di memori saya. Selain itu, peristiwa itu sangat mempengaruhi karakter saya saat ini. Itu alasannya mengapa peristiwa itu masih tersimpan di memori saya. Pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Pertama, seorang guru adalah teladan yang baik. Kondisi generasi saat ini merupakan buah dari pendidikan 5-10 tahun sebelumnya. Jika kita sepakat untuk menjadikan generasi 5-10 tahun ke depan menjadi generasi yang lebih baik, maka kita harus menjadi teladan yang lebih baik agar generasi 5-10 tahun ke depan akan sesuai dengan harapan kita. Kemudian poin yang kedua yaitu metode mengajar yang baik yang akan memacu semangat belajar anak. Kita sebagai seorang guru harus kreatif, harus mampu membuat metode mengajar yang berpihak pada anak, sehingga anak itu terpacu, termotivasi untuk belajar. Kemudian yang terakhir, jika kita terpaksa melakukan punishment, maka seharusnya punishment tersebut bersifat mendidik. Bagaimana saya menulis nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam 1 atau 2 kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Jadilah guru yang menginspirasi, yang mampu memberikan dampak positif dalam proses pembelajaran murid, sehingga kehadirannya akan memberikan makna tersendiri di hati murid. Apa nilai dari diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, komunitas sekolah? Yang pertama, saya memiliki kemauan dan tekad yang kuat. Jika saya sudah ada keinginan atau kemauan, jika saya sudah mempunyai impian, maka bagaimanapun caranya saya harus penuhi, saya harus gapai, saya harus capai target tersebut. Saya harus gapai kemauan saya tersebut. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan komunikasi. Saya juga memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, baik itu dalam dengan guru, dengan siswa, dan komunitas sekolah. Kemudian yang ketiga, saya selalu berfokus pada solusi, bukan pada masalah. Jika ada sebuah permasalahan, saya tidak langsung mencari mengapa masalah itu bisa terjadi, tetapi yang saya kerjakan dulu adalah bagaimana agar kita bisa keluar dari masalah tersebut, atau bagaimana cara agar kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Ketika masalah sudah selesai, maka saya akan berfokus kembali pada mengapa permasalahan itu bisa terjadi, sehingga nantinya dari pengalaman tersebut kita akan menjadikan bahan pertimbangan ketika ada persoalan-persoalan lain. Apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah? Yang pertama, menjadi pelopor adanya e-learning di sekolah kami yang dijadikan media pembelajaran di masa pandemi COVID. Pada saat itu, kami dipertemukan dengan kondisi di mana kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara langsung dan diminta kita untuk melakukan pembelajaran secara daring. Ketika pembelajaran secara daring dilaksanakan, maka muncullah berbagai persoalan yang
ada. Di antaranya, tidak mudahnya melakukan kontrol kepada rekan-rekan guru yang masuk dan rekan guru yang tidak masuk. Atau dalam kata lain, tidak mudah melakukan monitoring proses pembelajaran. Pada saat itu, monitoring proses pembelajaran dilakukan dengan cara di-upload bukti pembelajaran di WA grup. Namun, ketika itu dilaksanakan hanya dalam jangka waktu 3 hari, teman-teman guru sudah mengeluh karena HP mereka tidak bisa beroperasi dengan baik dikarenakan terlalu banyak data gambar dan data video yang masuk di handphone mereka. Kemudian kita merubah metode dengan membuat pengumpulan bukti pembelajaran di Google Form. Namun yang menjadi kendala adalah setiap hari saya harus membuat formulir pelaporan pembelajaran di masa pandemi COVID. Hal ini sangat memberatkan. Akhirnya saya mengusulkan untuk diadakannya sebuah aplikasi untuk pembelajaran, yang mana dengan aplikasi tersebut proses pembelajaran kita menjadi satu, atau platform pembelajaran kita satu, dan proses monitoring pembelajaran dapat dilakukan dengan baik. Dan alhamdulillah itu bisa direalisasikan. Kemudian yang kedua, menjadi pelopor ujian sekolah berbasis komputer. Pada saat itu, ibu kepala sekolah menceritakan kepada saya bahwa biaya untuk satu kali ujian, satu masa ujian semester itu menghabiskan anggaran kurang lebih 20-an juta. Bagaimana solusi agar kegiatan ujian itu tidak memerlukan biaya yang banyak? Maka saya mengusulkan untuk membuat aplikasi ujian yang berbasis komputer. Kita sudah punya e-learning yang di dalamnya itu bisa kita gunakan untuk proses ujian semester. Namun saya mengusulkan lagi, jika ibu kepala sekolah tidak keberatan, kita membuat aplikasi yang serupa namun tak sama dengan aplikasi ANBK. Tujuannya agar peserta didik kami terbiasa dengan interface atau tampilan dari aplikasi asesmen nantinya. Maka Ibu Kepsek pada saat itu setuju, dan akhirnya ujian sekolah berbasis komputer dapat dilaksanakan di sekolah kami. Memang ada beberapa kendala, memang ada beberapa protes yang dilakukan oleh rekan-rekan guru, namun itu bisa diselesaikan dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Salam dan bahagia.